kena kena sikunya kalau nggak salah. Oh, kena sikunya. Ke sini. Jadi ini dari sini ke sini sampai jalar gini. Saya tuh diseret sampai tangan saya tuh diginiin. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita narasumber bernama Kak Devita. Kak Devita ini akan berbagi pengalaman hidupnya karena pengalaman hidupnya dulu agak pahit juga karena sempat ada sebuah kekerasan fisik tentunya. Kayak gitu, langsung kita tanya langsung bagaimana kronologinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bener nih, dulu pernah sampai ada kekerasan fisik. Bener banget. Nah, itu gimana tuh? Pas awal mulanya itu terjadi di itu sih. Emang kesalahan saya dulu ke kosan, tapi saya tuh gak sama cowok. Nah, dia tuh saya sama dia tuh udah tunangan. Oh, sudah tunangan. Udah tunangan. Oke. Habis itu saya ke kosan udah gak ada hubungan tunangan lagi, udah putus hubungan. Terus saya itu sama teman saya tuh berdua lah cerita di sana. Terus moro-moro dia tuh datang. Habis datang dia bilang lah, ngapain di sini sama cowok, dia bilang gitu. Habis itu saya tuh bukan dipukul sih, kayaknya mau narik gitu, terus kena sininya, terus sampai sini nih bengkak, sampai memar. Habis itu saya nangis lah sampai teman saya itu nangis sampai bilang tak bawa ke penjara, bilang sampai kayak gitu. Terus saya lah gak tahu lah pikiran saya itu kemana. Intinya saya nangis, sakit. Habis itu saya pulang. Habis pulang itu ditanyain lah sama orang tua paginya. Kan pas waktu itu kejadiannya malam. Oh, malam, jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Habis itu lah, kenapa kok sampai memar-memar kayak gitu? Saya tuh bilang kena meja, bilang gitu. Gak mungkin lah kena meja sampai mau bengkak kayak gitu matanya. Habis saya itu bilang, iya gak percaya kamu mah, bilang gitu saya. Udahlah, pasti sama itulah. Habis itu mau ke rumahnya ibu saya itu mau ke rumahnya dia. Sama saya gak boleh lah, ntar cekcok malahan. Sama saya diudahin. Sempat dia itu tunangan saya tuh dulu sampai di rumah saya itu sampai ngecekek, nggak sampai nyekek sih, cuman kayak gini masalah sama saya itu bilang gini di pikirnya saya, masa semua cowok meskipun yang cewek yang salah harusnya pakai kekerasan kayak gitu, kan nggak mungkin. Habis itu saya mikir gini, kok ada ya cowok kayak gitu. Habis itu saya udahlah biarin. Yang pas memar itu udah agak memar. Terus dia tuh balik lagi ke saya. Dia tuh balik lagi. Dia tuh bilang kalau mau balikan sama saya, tapi saya tuh gak mau. Soalnya itu saya udah disakitin lah. Sempat saya tuh dibilang kayak gini, nih perempuan murah, bilang gitu. Perempuan murah, gak cukup satu laki-laki, bilang kayak gitu. Perasaan saya tuh nangis lah, mana ada cewek mau dibilang kayak gitu, bilang gitu saya. Habis itu nangis saya lah, pas waktu itu didaul. Didaul. Iya, habis itu didaul. Nangis lah saya, pulang nangis. Kalau di rumah itu saya kalau nangis, kenapa, bilang gitu ibu. Gak apa-apa, pasti cowok itu lagi, pasti bilang gitu. Udahlah, gak usah dia lagi, bilang gitu ibu. Tapi saya tuh di pikirannya saya itu cuman ada dia terus. Mungkin lah udah lama kan tunangan, hampir 1 tahun, jadi tuh kepikiran terus. Kalau boleh tahu tunangannya 1 tahun ya? Kalau boleh tahu kenalnya dari cowok itu gimana? Dia itu baik lah. Kan pasti cowok kalau di depan ya manis, baik. Dia tuh gak main tangan, orangnya setia kayak. Berarti baru keluar sifat aslinya setelah menjalin hubungan berapa lama? Kayaknya kalau kan tunangan itu ya,
habis tunangan kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan tuh Baru keluar. baru keluar sifat aslinya. Kalau kenal sama cowok itu dari kapan? Maksudnya udah berapa lama gitu? Kalau nggak salah 2 bulan kayaknya. 2 bulan. Oh, berarti kenal, nggak lama dari itu langsung dia minta tunangan. Tunangan. Sebenarnya gentle sih ya dia ngajak tunangan gitu loh ya Bagus, kan. iya, iya. Bagus gitu. Itu kondisinya waktu kamu masih sekolah atau sudah lulus? Masih sekolah. Masih sekolah. Oh, sekarang masih sudah Kalau lulus, sekarang kan? udah lulus. Udah lulus sekolah apa SMA? SMA. Waktu itu kan oke lah kalian sudah tunangan ya kayak gitu. Adanya hal kayak gitu kayak semacam ke tempat waktu itu kan waktu itu sampai mau itu kena apanya sih? Kena sikunya kalau nggak salah. Oh, kena sikunya. Ke sini. Jadi ini dari sini ke sini sampai jalar gini. Nah, oke. Itu apa yang di pikiran tunangannya itu? Mungkin di pikirannya dia tuh sama cowok lah. Pasti kalau di kosan kan mikirnya tuh ngelakuin yang aneh-aneh kan. Padahal saya sama teman saya tuh nggak ngapa-ngapain, cuman makan-makan, cuman cerita lah. Kalau saya tuh diginiin sama dia, nangis lah saya gitu. Nah, kamu kan di kosan waktu itu kan sama temannya kan cewek ya. Cewek. Kenapa kamu pilih ke kosan waktu itu? Karena gimana Kan ya? maksudnya mungkin dia berpikiran, wah ini ngapain gitu. Kenapa nggak di kafe gitu-gitu gitu mungkin. Kalau di pikirannya saya tuh di kosan tuh enak. Oh, sunyi lebih. Sunyi, sepi. Kalau di kafe kan rame. Tapi saya tuh di pikiran saya tuh gini. Saya di kosan sama teman saya cewek. Terus gak ngapa-ngapain, gak ada temen cowoknya. Oke. Jadi nggak masalah Nggak gitu masalah. ya sebenarnya. Dia tuh moro-moro datang, terus mungkin dia emosi, takutnya tuh sama cowok ngelakuin hal-hal yang aneh lah. Terus dia tuh narik saya sampai keluar, narik dari kaki saya itu, dari kaki saya diseret keluar saya. Terus habis itu saya nangis lah, agak karuan, temen saya juga nangis. Gimana kalau Mbak ada di posisinya temennya saya? Nangis lah sampai bilang tak laporin ke polisi kamu ya kalau kayak gitu. Sampai makanan di sana itu berantakan. Udah. Saya tuh diseret sampai tangan saya tuh diginiin semua. Ya ampun. Gimana? Itu kondisinya sudah kena. Sudah kena siku itu. Saya kan yang pas waktu kena siku itu mau diseret, gak mau diseret keluar itu gak mau. Mungkin di pikirannya yang cowok itu mak letodus bilang gitu, mak letodus biar malu. Padahal saya itu gak ngapa-ngapain waktu itu, cuman cerita sama makan-makan di situ. Karena di pikirannya saya itu di kosan itu enak, sepi, bisa menenangkan pikiran. Gitu. Oke. Nah, waktu itu kan tetangga sekitar gimana? Ya kalau kan itu kayaknya gak Masing-masing itu. gitu ya? Masing-masing. Nggak ngurus? Ya ada yang kosan sebelah itu bilang, cek ngerenger, jangan rame-rame, bilang kayak gitu. Itu pas waktu itu, ya Allah, saya tuh pikiran gak kemana-mana, ada teman saya nangis. Aduh, pusing saya pas waktu itu. Berarti gak ada yang waktu itu kan lagi berantemnya nih. Nah, itu gak ada yang ngelap. Cuman itu teman saya. Oh, teman-teman. Teman saya yang pas orang-orang waktu kos. Enggak, cuman ngeliatin, cuman bilang suruh jangan rame-rame, bilang kayak gitu. Soalnya itu kosan, bilang kayak gitu. Teman saya ya nangis lah sampai jerit-jerit, ya saya digituin. Nggak berani mungkin ya yang lain itu sebenarnya. Berarti tipikal cowok yang agak emosi ya. Emosian. Kalau nggak diturutin itu kayaknya kayak marah gitu. Kalau nggak diturutin, minta-minta apa itu nggak diturutin, marah ke saya. Ya saya lah berusaha gimana kalau nggak ada gitu. Sempat kan habis kejadian yang pas itu kan sempat bilang ibu, udahlah nggak usah sama dia lagi. Soalnya mungkin ibu itu tahu karakteristiknya, dia itu tahu kalau dia itu keras kepala, kalau dia itu orangnya keras. Jadi itu dia bilang, ibu saya itu bilang, udahlah nggak usah sama dia lagi, kayaknya cuman manfaatin saya gitu, katanya ibu saya. Tapi saya pikirnya saya itu ke dia terus, gak tahu kenapa. Karena masih baru. Oke, iya. Kamu bilangnya ke ibu apa?
Kena meja. Karena meja aja, nggak ditelusuri. Enggak. Cuman ibu itu tahu lah mungkin. Soalnya udah tahu kalau tunangannya saya itu kayak gitu. Berarti kamu waktu itu pendem aja? Nggak ngapor ke keluarga atau ke? Cuman ke ibu. Kan saya tuh berdua sama ibu. Kalau bapak saya kan udah almarhum. Almarhum. Jadi saya tuh berdua. Saya kalau cerita ya mesti ibu nangis. Saya gak tega. Kalau cerita itu pasti dia lagi gitu. Makanya suruh tinggalin aja daripada sakit hati terus, bilang kayak gitu. Berarti tunggu dulu. Pas waktu awal mau tunangan sama orang itu, ibu langsung setuju atau gimana? Ya setuju sih, soalnya pas waktu belum tunangan sama dia itu saya udah tunangan duluan tunangan. Habis itu dia kalau udah buyar sama yang satunya sama saya mau dapetin janji, bilang kayak gitu. Jadilah tunangan lah gitu. Ternyata dia kayak gitu. Terus sadar. Itu hal yang terakhir bersama tunangannya atau masih ada berlanjut? Ada masalah uang lah gitu. Masalah uang. Masalah uang berarti kenapa? Ditipu atau gimana? Iya, dia itu alasannya itu pinjem ke saya. Terus udah gak ada hubungan itu. Oh, diporotin. Ya ampun. Tapi kamu Bantulah, saya Kamu tuh kasihan. baik banget sih. Saya tuh orangnya kasihan, Mbak, kasihan terus. Jadi sama saya tuh dicariin meskipun saya gak punya, saya dipinjemin sama saya. Pas kemarinnya itu adalah masalah sedikit sama dia tuh, memang saya yang pinjem sampai saya tuh mau diviralin. Dia tuh gak mau tanggung jawab, gak mau bayar. Alasannya itu gak megang uang gitu. Saya bilang lah, dia kan janji kalau udah bayaran tak ganti. Alasannya gak bayaran terus gini. Terus sama saya tuh dicariin lah, daripada saya yang malu nanti. Saya ya udahlah dibayarin sama saya. Terus dia itu gak bilang makasih, gak bilang gimana, malah gak ngehargain saya. Gitu. Tapi untung, maksudnya keputusannya Mbak Devita ini pas gitu, akhirnya memilih enggak deh, aku kayaknya udah selesai sama orang ini. Karena 2 bulan aja kalian jalanin udah kayak gitu, apalagi kamu nikah mateng kamu. Banyak orang bilang, kayaknya jodoh sama dia. Jodoh gimana kalau dianya kayak Mereka gitu. nggak tahu Iya. sifat aslinya. Iya. Dia bilang jodoh, mukanya mirip, bilang kayak gitu. Cuman mirip, kalau nggak tahu sifat itunya. Tapi pertama kali banget dia kasar ke kamu waktu itu apa sih kejadiannya? Kalau nggak salah pinjem HP, HP-mu? Di rumah itu, di rumah. Habis itulah kalau cewek kan gimana nyubit itu. Terus dia tuh mungkin kebawa emosi, hampir sampai saya pernah ditambeleng Ditampar? ditampar. Ya saya nggak mau kalah lah, saya nampar juga. Kan iya, Mbak. Benar. Terus akhirnya udahlah sama ibu saya tuh apa boy mak tokar bilang kayak gitu. Mak tokar bilang kayak gitu. Jadi sifat aslinya kok bisa gitu. pas waktu HP itu kenapa? Waktu itu ketahuan dia duluan yang ngechat cewek atau gimana? Ya sama-sama salah. Sama-sama salah. Berarti kejadian itu sudah nggak diusut lagi ya? Enggak. Berarti cukup dipendam sendiri berarti? Iya. Paling enggak saya cerita sama teman saya, cuman Dan sama dijadikan pembelajarannya. Sama teman saya tuh udahlah gak usah sama dia lagi. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Soalnya dia tuh orangnya kayak gitu. Sampai itu yang pas di kosan itu saya yang nggak bisa itu lupa. Nggak habis pikir, iya. Bisa-bisanya nggak minta maaf sama saya. Karena menurut aku tuh orang yang sayang sama kita tuh nggak akan pernah mau nyakitin hati perempuan yang dia sayang gitu. Berarti udah nggak sehat orang itu tuh menurut aku. Gitu. Tapi apa sih yang bisa Kak Devita ambil gitu dari apa yang sudah dialamin sama Kak Devita? Jangan mudah percaya sama laki-laki. Iya, benar. Boleh percaya, tapi yang ngejalanin hubungan aja sampai bertahun-tahun aja bisa digituin, apa ya lagi yang cuman 1 bulan 2 bulan gitu. Jangan mudah percaya sama laki-laki. Percaya gak apa-apa, tapi jangan sepenuhnya.
nanti ujung-ujungnya sakit sendiri. Iya benar. Oke, nah untuk Kak Devita sendiri, seandainya nih kan katanya masih sempat kepikiran, ya. Seandainya dia ingin berubah, Mungkin enggak. Iya. oh tetap enggak ya? Jawaban yang bagus. Soalnya gini, dia balik bukan sekali 2 kali balik ke saya. Oke. Tapi apa ya, dia tuh tetap kayak gitu, kayak selingkuh lah, nggak bisa itu. Berarti udah watak bilangnya itu ya? bilangnya saya yang selingkuh, padahal dianya sendiri. Sampai ada bukti. Memutarbalikan fakta berarti ya. Bentar balikan fakta, dia tuh bilangnya saya lah keluar sama cowok sama ini, teng-teng sama ini, padahal dianya sendiri yang itu. Sampai apa ya, juragan apa ya yang punya outletnya saya yang kerja itu sampai punya nyimpen nomornya, dikirim ke saya fotonya di screen, terus bilang Kalau dia sama cewek lain. sama cewek lain. Lah ya ampun, udahlah biarin itu. Iya benar. Oke, jadi bisa sebuah keputusan lah ya, sebuah keputusan. Tapi itu keputusan yang benar banget gitu ya, karena kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan kita ya, siapa lagi gitu. Karena kita tuh berhak bahagia ya kan ya sama orang yang tepat. Apa sih pelajaran yang bisa diambil untuk buat yang nonton? Mungkin di luar sana masih banyak juga yang mengalami kejadian yang seperti Dan mereka tuh masih belum bisa berpikir, masih ragu gitu, nggak kayak Mbak Devita gitu yang oke, aku harus selesai nih gitu. Kalau menurut saya sih kalian ngejalanin hubungan kayak gitu, kalau udahlah di luar nalar, udahlah gak usah sama dia gitu, biar apa ya, sendiri aja dulu, nenangin diri, gak usah. Kalau emang dia yang terbaik, dia gak bakalan sampai mukul, sampai gak bakalan ngelukain kamu, bilang gitu. Benar. Apalagi Mbak Devita masih muda gitu ya, jalan masih panjang gitu ya. Semoga segera dapat jodoh yang jauh lebih baik. Kalau sekarang itu gak berpikiran kayak gitu. Iya benar. Soalnya Karir dulu ya. soalnya saya sendirian lah, anak tunggal, gak mau mikir. Bahagiain ibu dulu ya. Iya. aktivitasnya apa sekarang? Kalau sekarang masih ada bersih-bersih rumah, kayak gimana nolongin ibu lah. Kadang-kadang kalau itu nari, kalau ada job. Kan saya tuh sempat gak dibolehin nari sama dia. Dia tuh bilangnya takutnya kalau ada perempuan cowok-cowok yang goda gitu ya. Sementara dia sendiri, Dianya tukang goda soalnya, gemes aku sama cowok itu. dianya tuh ada sempat saya tuh pengen ikut pas waktu belum tunangan, kayaknya pas udah tunangan, enggak, hampir tunangan itu, saya mau ikut ke mana dah gitu, terus dia bilang jangan, soalnya ibunya tuh mimpi gak enak katanya. Terus ada yang itu ngelapor lah ke saya, bilang kayak gini, itu bilang ada penari katanya, bilang bening, bilang gitu, mungkin dia cantik. Terus aku bilang gini, kalang kok, dia bilang gitu. Aku ya, ngapain bilang kayak gitu, orang udah punya saya, bilang kayak gitu ya, dipermasalahkan lah sama saya, ngapain bilang kayak gitu, dia tuh gak ngaku ke saya. Mungkin dia ya gitulah kalau cowok, tapi gak semua cowok kayak gitu. Bener. Pokoknya jangan sampai trauma aja sama cowok ya. Iya. Banyak kok cowok di luar sana yang baik gitu. Karena kalau orang baik tuh pasti dapetin orang yang baik juga. Semoga nanti kedepannya sukses, cita-citanya tercapai, dan buat Kak Devita semoga diberikan ya jodoh yang terbaik lah. Amin. Untuk Kak Devita ya. Yang mungkin tidak terlalu banyak kejadian mengerikan ya. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini. Semoga bisa jadi pengalaman buat yang nonton dan ambil pelajaran hikmahnya ya gitu ya. Semoga tidak ada kejadian hal yang kayak gitu. Semua penyelesaian nggak harus dengan kekerasan, bisa dengan diobrolin baik-baik. Dan buat sobat RTV yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.